Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Indra Wijaya Aris SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Balikpapan dari SD Negeri 012 Balikpapan Timur. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Solehin Abdillah SPD sebagai guru kelas 5B. Ya, Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Sehat ya. Ya, baik Pak. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan mengamati proses KBM yang akan Bapak laksanakan di dalam kelas, Ya. atau sebelum saya melakukan supervisi kelas, Pak. Baik. Adapun tujuan dilakukannya supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Baik Pak, siap. Siap Pak ya? Siap. Kayaknya Pak Solih ini siap betul. Yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang Bapak lakukan nanti Pak? Baik, jadi untuk pertemuan berikutnya ini tujuan pembelajaran saya karena materi yang saya ambil kan dari mata pelajaran matematika Pak ya. Oh iya, siap. Nah, kebetulan mengambil materinya tentang KPK dan FPB, KPK, kelipatan dan faktor. Jadi tujuan yang saya harapkan dapat tercapai adalah peserta didik dapat memahami konsep kelipatan dan faktor dalam penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari yang nantinya melalui LKPD. Dengan langkah-langkah yang benar. Seperti itu. Siap. Jadi tujuannya itu dengan faktor dan KPK dan faktor Pak ya, dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul Pak. Yang kedua Pak Solehin, untuk area pengembangannya untuk area pengembangan yang akan dicapai, harapan saya sih nantinya berkaitan dengan kemampuan bernalar Pak ya. Iya, bernalar. Tentu saja yang pertama kemampuan bernalar, karena soal-soal yang diberikan itu bukan soal yang tertutup, tetapi berupa pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari untuk LKPD-nya. Kemudian juga tentunya kemampuan numerasi, karena kelipatan dan faktor ini kan sangat erat kaitannya dengan bilangan gitu Pak ya, khususnya operasi perkalian, seperti itu. Dan juga yang saya harapkan selanjutnya area pengembangan yang akan dicapai itu adalah kemampuan sosial emosional. Iya, karena nanti kan pembelajarannya akan saya adakan itu secara berkelompok. Berkelompok ya. Iya. Nah, disitulah letak sosial emosionalnya. Jadi area pengembangannya ini ada 3 Pak ya. Yang pertama bernalar, kemudian kemampuan numerasi dan kemampuan sosial emosional ya. Iya, betul Pak. Yang ketiga ini Pak Solehin, strategi apa sih yang Bapak lakukan atau rancangan seperti apa yang Bapak lakukan pada saat pembelajaran nanti? Iya, jadi di awal ini diceritakan dari awal atau bagaimana Pak kegiatannya? Oh baik, jadi strategi yang saya persiapkan di awal, saya akan memberikan pertanyaan berupa stimulus lah ya, istilahnya memberikan stimulus berupa pertanyaan yang berkaitan dengan materi kelipatan dan faktor, tapi lebih kepada kehidupan sehari-hari gitu. Mengenalkan dulu, mengingatkan kembali terkait dengan konsep perkalian itu seperti apa gitu. Itu untuk persepsinya. Ya, kemudian nanti saya juga rencananya akan menggunakan media pembelajaran. Nah, kalau untuk faktor, media pembelajarannya mungkin berupa benda konkret Pak, harapan saya seperti itu. Benda konkret ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana gitu Pak ya. Siap. Ya, jadi kemudian untuk media pembelajarannya juga menggunakan LKPD tetap sih Pak. Dan jika memungkinkan, kalau memang listriknya juga memungkinkan ya, saya akan menggunakan media PowerPoint sih. Seperti itu Pak. Jadi dari strategi kemudian ke media pembelajaran itu sudah lengkap Pak ya? Iya. Jadi mudah-mudahan pada saat nanti penerapannya di kelas semua bisa terlaksana dengan baik Pak ya. Iya, itulah Pak. Ya, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan itu Pak? Ya, saya akan lakukan di pertemuan pembelajaran matematika di berikutnya, itu di hari Kamis Pak. Hari Kamis. Tanggal 4 kalau tidak salah. 4. Besok Pak ya? Besok. Iya. Oh iya, betul. Jadi besok. Jadi besok tanggal 4 hari Kamis Pak ya, saya akan coba berkunjung ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan mencoba mencatat atau menginformasikan hal-hal yang perlu atau yang terjadi dalam kelas setelah Bapak melakukan
observasi nanti Pak ya. Ya, baik Pak, siap. Kira-kira Pak, hal apa sih yang Bapak dapatkan setelah kita melakukan percakapan praobservasi ini Pak? Kalau menurut saya Pak ya, dari hasil kita berdiskusi ini kan pembicaraan dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Indra berikan, itu saya jadi lebih ini sih, lebih ke persiapan gitu loh. Persiapannya mungkin bisa lebih matang gitu. Kalau sebelumnya kan pada saat kita mau mengajar, ya saya mempersiapkan sendiri gitu, tidak ada yang bertanya seperti itu gitu kan. Nah, dengan adanya pertanyaan ini lebih memantik saya untuk bisa mempersiapkannya lebih matang lagi, seperti itu. Kemudian siapa tahu ada hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, terus baru dapat ide sekarang, ini kan bisa masih ada waktu untuk saya persiapkan besok gitu Pak ya. Jadi itu yang Bapak dapatin, jadi istilahnya persiapan lebih matang lagi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya Pak ya? Iya, betul Pak. Jadi dengan persiapan yang matang itu, kegiatan di dalam proses KBM itu akan lebih mantap lagi harapan Pak, saya seperti itu Pak ya. Tapi mudah-mudahan bisa berjalan lancar Pak. Amin, mudah-mudahan jadi sebelum kita akhiri percakapan ini Pak, mungkin setelah observasi nanti kita akan melakukan percakapan selanjutnya, yaitu pasca observasi ditemani dengan dari pengajar praktik. Oh baik ya, jadi mudah-mudahan pertemuan selanjutnya Bapak tetap dalam keadaan sehat, saya pun sama ya, dan mudah-mudahan kayak itu akan lancar lagi Pak ya. Amin. Ya, terima kasih Pak Sulin. Sama-sama Pak ya. Itulah percakapan praobservasi bersama Pak Solihin Abdillah. Mudah-mudahan pada saat observasi dan pasca observasi akan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari suaranya sih sudah semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, supaya membuktikan bahwa kalian lebih bersemangat lagi, Bapak ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Hari ini kita akan nyanyikan lagu ini. Lagu apa kira-kira? Sorak-sorak bergembira. Ya, betul. Sorak-sorak bergembira. Coba semuanya tolong berdiri. Supaya lebih semangat. Ada yang mau mimpin di depan kah? Tidak. Adel mau di depan? Boleh kalau mau sini. Mau tidak Adel? Sini depan. Boleh sini. Oh, Adel malu-malu. Oke. Baik. Kita nyanyi bersama-sama. Ya, ada Adel di depan. Ya, ya, 3, 2, 1. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Lebih semangat. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Satu kali lagi. Bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya, silakan duduk kembali. Adel, beri tepuk tangan untuk Adel dan kita semua. Ya, yang lain boleh duduk kembali. Ya, sudah siap belajar? Kalau sudah, oh ada yang belum. Siapa yang belum siap belajar? Davian. Ya, kalau belum siap, disiapkan dulu ya. Bapak akan mengajak kalian supaya lebih siap lagi. Ya, bagaimana caranya supaya siap? Nih, disiapkan alat tulisnya. Ya, siapkan alat tulisnya dulu. Boleh. Ya, sambil diperhatikan ke depan dulu Del. Nanti Adel susah melihat ke depannya. Ya, tidak apa-apa kursinya dibalik ya. Siapkan alat tulis,
Kemudian siapkan buku pelajaran matematika. Sudah siap? Ya, disiapkan dulu yang belum siap, ya. Kemudian barang-barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini disimpan dulu di dalam laci atau di dalam tasnya supaya lebih fokus. Siapkan buku matematika, buku catatan biasa, ya. Iya, disiapkan dulu bukunya. Boleh, silakan digunakan alat tulisnya. Nah, yang paling penting dalam persiapan belajar adalah tetap fokus, ya. Nah, supaya lebih semangat di sini ada diminta untuk melakukan tepuk semangat. Ayo kita tepuk semangat dulu supaya bangkit semangatnya yang tadi belum siap biar jadi lebih siap lagi. Ya, siapa yang mau pimpin? Tepuk semangat. Ya, Aska coba Aska. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Aska mau pimpin di depan, hadap di belakang. Ya, sebutkan pimpin teman-temannya. Tepuk semangat gitu. Ayo Aska. Ya, beri aba-aba. Tepuk semangat gitu. Aska tinggal ngomong tepuk semangat gitu. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Aska harus lebih semangat lagi, ya. Ya udah, boleh duduk kembali. Terima kasih Aska, ya. Supaya lebih semangat lagi, Bapak mau dengar kemeriahan tepuk tangan di kelas ini. Beri tepuk tangan kembali. Ya. Kenapa kita harus tepuk tangan? Supaya yang mengantuk jadi kembali segar lagi, ya, merasa terkejut dengan suara-suara semangat itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu kelipatan dan faktor, ya. Di materi kelipatan dan faktor ini, kenapa sih kok kita harus mempelajari materi ini? Jadi ada tujuannya. Tujuan mempelajari materi ini adalah seperti yang terlihat di depan. Coba Bapak minta tolong Kaila bacakan ini. Ayo Kai. Semua tujuan pembelajaran. Ya, di situ aja. Tujuan pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran melalui diskusi, serta didik dapat memahami konsep kelipatan dan faktor dalam penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari melalui LKPD dengan benar. Iya, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Kaila. Kita akan mempelajari materi kelipatan dan faktor supaya kalian dapat memahami konsep kelipatan dan faktor itu seperti apa dalam penyelesaian masalahnya. Nah, nanti Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja. Nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, ayo bersama-sama simak cuplikan video berikut ini. Video apa kira-kira? Teman-teman pernah lihat ya, bahkan ada yang sampai 5 tahun bisa. Sebenarnya bagaimana sih cara kita lihat tersebut? Apakah 1 kali sehari itu hanya atau misalnya sore, atau misalnya 3 kali sehari bisa diminum pagi, siang, sore, atau untuk yang 2 kali sehari hanya bisa diminum pagi sama sore. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara atau aturan minum obat tersebut ya. Ya, habis videonya. Apa tadi? Sudah dapat poinnya tentang apa? Air harus putih. Bapak ulang lagi kalau begitu, didengarkan baik-baik. Oke, teman-teman pernah lihat ya, saat minum obat itu ada aturan minumnya. Ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, bahkan ada yang sampai 5 atau 6 kali sehari. Nah, bagaimana sih cara kita minum aturan minum tersebut? Apakah 1 kali sehari itu hanya diminum pagi atau bisa diminum sore, atau misalnya 3 kali sehari itu bisa diminum pagi, siang, sore, atau untuk yang 2 kali sehari hanya bisa diminum pagi sama sore. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara atau aturan minum obat tersebut ya. Iya. Kira-kira bapak-bapak yang di video ini siapa?
Apa Kaila? Dokter. Bisa jadi dokter. Kenapa kalian berpikir bahwa beliau adalah dokter? Karena ngomongin apa, Dian? Aturan minum obat. Oh, sama bajunya. Iya, bisa. Jadi, jawabannya juga sudah mendekati ya. Bisa jadi beliau adalah dokter atau apoteker. Tahu apoteker? Iya. Iya, betul Nada. Apoteker itu adalah orang yang meracik obat. Jadi biasanya dokter memberi resep, apoteker yang memberi obatnya, yang meracikkan. Nah, di sini tadi dijelaskan aturan apa? Aturan minum obat, ya. Aturan minum obat. Nah, Bapak ingin kalian berbagi pengalaman. Pernahkah kalian melihat aturan minum obat yang diberi dokter? Pernah. Ada yang pernah dikasih obat dokter kah? Oh, pernah. Berarti pernah sakit ya? Ya, dijaga kesehatannya supaya tidak sakit lagi ya. Coba Bella, obatnya diminumnya berapa kali sehari pada saat dikasih dokter? 3. Oh, biasa 3 kali sehari. Nah, kalau 3 kali sehari, itu berarti di dalam resep yang kecil itu dituliskan biasanya 3 kali 1, ya? Iya. Cara minumnya bagaimana? Pagi, siang, malam. Oh, ada yang sore juga. Pagi, siang, sore kata teman kalian ya. Nah, bagaimana aturan minum obat yang benar? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter atau Pak Apoteker tadi. Kita tidak tahu profesinya apa ya. Yang jelas dari seragamnya pasti bekerjanya di bidang kesehatan ya. Nah, tadi kata beliau obat itu ada yang diberikan 1 kali sehari. Kalau 1 kali sehari berarti minumnya harus dalam rentang waktu 24 jam. Ya kan? Jadi kalau hari ini minum obat di jam 7 pagi, besok minum obat jam 7 pagi juga. Ada obat yang diberikannya 2 kali sehari. Berarti rentang waktunya harus setiap 12 jam sekali. Gitu ya. Kalau hari ini minumnya jam 7 pagi, nanti jam 7 malam baru kita minum obat lagi. Seperti itu. Ada juga seperti Bella tadi, 3 kali sehari diberi resep sama dokter. Berarti minumnya dalam rentang setiap 8 jam sekali. Kenapa setiap 8 jam sekali? 1 hari itu ada berapa jam? 1 hari semalam. Iya, dari situ 24 jam. Kalau dikasih obat sama dokter, kemudian iya betul Adel, dibagi 3 kata Adel ya. Jadi kalau dalam 1 hari itu 24 jam dikasih obatnya 3 kali sehari, kalian minumnya dalam rentang waktu 8 jam, 8 jam, 8 jam ya. Rentang waktunya kurang lebih harus sama. Kemudian ini yang kedua, pernahkah kalian mendapat oleh-oleh dari teman? Pernah. Salah satu contohnya waktu itu kita ada dibagiin oleh-oleh ya. Sama siapa waktu itu? Oh, Nisa sama Naura. Iya, kita diberi oleh-oleh. Nah, pada saat memberikan oleh-oleh atau kita menerima oleh-oleh, pernah tidak kalian berpikir kira-kira Naura ini beli oleh-olehnya berapa banyak ya untuk kita satu kelas? Pernah. Ya, pernah ya. Pernah, Del. Nah, untuk satu kelas, misalkan di dalam kelas ada 32 orang. Kalau 1 orang dapat 1 oleh-oleh, berarti Naura harus beli berapa oleh-oleh? 32 juga. Kalau misalnya Nisa, waktu itu juga Nisa beri kita oleh-oleh ya. Nah, seandainya Nisa mau memberikan 1 orang itu 2 benda atau 2 oleh-oleh. Kalau di kelas ini ada 32 orang. 4. Iya, pintar, 64. Nah, itu pengalamannya. Nah, kenapa kok Bapak bertanya seperti ini? Karena dalam pelajaran perkalian, kelipatan dan faktor, kalian harus mengingat kembali tentang aturan perkalian. Kemudian kalian juga harus mengingat tentang hasil perkalian dan pembagian. Masih ingat hasil perkalian? Masih. Bapak tes dulu ya. Perkalian berapa maunya? 5. Oke, perkalian 5. 5 kali 7 berapa? 5. Ya, 35. 5 kali 6. 3 kali 5? 3 kali 5? 15. Ayo lebih teliti lagi menghitungnya. Kalau ngitungnya teliti, nanti bisa menyelesaikan hasil perkalian dan pembagian ya. Jadi sebenarnya perkalian sama pembagian itu bisa kita katakan dia saudaraan ya. Karena perkalian dan pembagian itu adalah saling berhubungan. Kalau perkalian itu hasilnya merupakan kelipatan, kalau pembagian itu nanti hasilnya kan berupa kebalikan dari perkalian.
gitu kan? Contohnya tadi 5 kali 6 berapa tadi? 30. 30. Berarti kalau 30 bagi 6 sama dengan 5. 30 dibagi 5 sama dengan 30 bagi 5. Bapak tuliskan dulu ya. Ayo diperhatikan. Tadi kalian jawab 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, kalau 30-nya dibagi 5 sama dengan, kalau 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jadi semuanya diambil dari sini. Ya, inilah hubungan antara perkalian dan pembagian. Ya, seperti yang kalian sebutkan tadi, pada saat minum obat, kalau 3 kali sehari, kan ada yang bilang 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Itu tidak salah. Yang penting rentang waktunya 8 jam. Ya. Nah, perkalian itu adalah penjumlahan bilangan yang sama secara berulang. Seperti minum obat tadi, kalau 3 kali 1, boleh tidak kalau obatnya diminum sekali 3 dalam satu waktu? Tidak boleh. Meskipun hasilnya sama seperti yang ini, 3 kali 2 dan 2 kali 3 itu hasilnya sama kan? Tetapi prosesnya berbeda. Kalau 3 kali 2 berarti 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 3 kali. Kalau 2 kali 3 berarti 3 tambah 3 sebanyak 2 kali. Hasilnya nanti pasti sama hasil akhirnya, tetapi prosesnya yang berbeda. Ya, itulah kenapa perkalian itu disebut dengan bilangan penjumlahan yang dilakukan secara berulang. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Untuk apa kita mempelajari kelipatan dan faktor? Terkadang kalian diberi soal matematika, belum dibaca soalnya sudah mengatakan, ih sulit, karena itu soal cerita. Seperti itu kan? Padahal segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada manfaatnya. Selain ada tujuan, ada manfaatnya. Nah, manfaat mempelajari matematika, khususnya kelipatan dan faktor, yang pertama, yang namanya matematika itu tidak hanya sekedar berhitung saja, tetapi kalian nanti diajarkan untuk menentukan strategi yang tepat dalam penyelesaian masalah. Kalau kalian sudah bisa perkalian, tidak perlu lagi nanti misalnya 2 dikali 1000, tidak perlu lagi kalian hitung 1000 tambah 1000 atau 1000 dikali 2. Nanti kalian hitung 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 1000 kali. Kan akan menghabiskan waktu. Dengan kalian bisa mempelajari kelipatan dan faktor, kalian bisa menentukan strategi yang tepat dan cepat dalam menyelesaikan masalah. Di kehidupan sehari-hari kita itu tidak terlepas dari yang namanya perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan operasi hitung lainnya. Hanya saja kadang kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah berkaitan dengan materi matematika. Terus yang kedua tadi, dapat menentukan nilai yang tepat dalam memperkirakan harga suatu barang yang dikemas dalam jumlah banyak. Nah, ini adalah salah satu manfaat yang bisa kalian langsung lakukan. Misalnya, ikut ibu berbelanja. Kalian pengen beli snack, makanan ringan. Ternyata makanan ringannya itu dikemas satu bungkus itu isinya 12, belinya 1 pack gitu kan. Bayarnya 12.000. Kalian ingin tahu, kira-kira dalam satu bungkus yang kecil di dalam satu kemasan itu harganya berapa ya? 1000. Nah, bisa kan? Nah, itu nanti manfaatnya untuk mempelajari kelipatan dan faktor. Ya, kalau berkaitan dengan faktor, manfaatnya kalian bisa melakukan pembagian secara cepat yang berkaitan dengan bilangan yang ditentukan. Nanti kita akan pelajari, kalian akan menemukan sendiri bagaimana kelipatan dan faktor itu dalam mengerjakan secara berkelompok. Nah, ini. Kita akan belajar tentang kelipatan dan faktor. Menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan kelipatan dan faktor. Masalah kontekstual itu adalah masalah yang sering kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Selamat belajar. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama tentang kelipatan. Yang kedua tentang faktor. Ya, kalau faktor kaitannya dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kalau kelipatan berkaitannya dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita lanjutkan. Nah, inilah yang akan kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Karena posisi duduknya sudah Bapak tentukan sebelum kegiatan pembelajaran sesuai dengan hasil tes yang Bapak lakukan. Silakan yang hadap ke depan boleh
berhadapan dengan teman sekelompoknya. Bapak akan bagikan lembar kerjanya ya. Satu kelompok akan mendapatkan satu lembar kerja. Selain lembar kerja, nih di depan Bapak punya sesuatu. Apa ini? Biasanya kalian gunakan kalender untuk apa? Lihat tanggal. Lihat tanggal apa? Tanggal merah. Yang dilihat merah aja. Kalau sudah lihat tanggal hitam, aduh masih sekolah gitu kan. Padahal di sekolah banyak ilmunya. Ya. Nah, ini adalah kalender. Kalender ini bisa digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan lembar kerja tadi. Karena soal di lembar kerja tadi berkaitan dengan hari, berkaitan dengan tanggal. Nah, ini Bapak juga sudah siapkan kalender tahun 2024 yang lengkap dari Januari sampai Desember untuk masing-masing kelompok ya. Satu kelompok Bapak beri satu kalender untuk membantu kalian menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Kenapa Ardiansyah? Kelompok berapa? Oh ya, Bapak tentukan dulu nama kelompoknya ya. Yang di sebelah sini kelompok 1, yang di belakang situ kelompok 2, ini kelompok 3, yang di sana kelompok 4, yang ini kelompok 5. Ya. Nih kalendernya. Ya. Ini lembar kerjanya. Silakan didiskusikan, tulis nama anggota kelompoknya, ya. Nanti ditambahkan anggota kelompoknya. Kalau 5 orang berarti ditulis 5-5-nya, kalau 6 ditulis 6 ya. Nih. Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh angkat tangan, nanti Bapak akan datang ke kelompok kalian untuk membantu. Nah, ini Bapak juga menyiapkan buku. Kalau diperlukan, boleh digunakan secara bergantian ya, untuk mencari referensi jawaban. Ya, selamat mengerjakan. Kenapa? Ya, ada kesulitan kah? Iya, betul. Lihat ngapain di sini. Tulis sudah itu, Nisa. Kerjakan itu, diskusikan. Lihat di soal. Ya, lihat di soalnya ya. Pakai Z. Zidan namanya. Ya, silakan berdiskusi. Kenapa? Sakit kah? Ya, kalau nggak sakit angkat kepalanya. Nah, bantu temannya berdiskusi itu ya. Jauh banget sih. Akan bisa mendekat. Lihat kita. Bapak lihat dulu. Iya, betul. Ini berapa hari sekali? 3. Dari Januari 25. Dihitung 1, 2, 3. Iya, betul. 1, 2, 3. Iya. Boleh ini kalendernya dilingkari juga tidak apa-apa. Sudah? Ya, tulis sudah. Ada kesulitan kah? Tidak. Tidak ya? Enggak apa-apa. Bapak bantu. Kenapa? Ada di sini. Oh, udah tepuk tangan dari Bapak. Ya, enggak apa-apa. Tulis sudah ini dijawab. Sesuaikan sama ini, dibaca dulu soalnya ya. Nah.
Kelompok yang sudah selesai nanti boleh membacakan jawabannya di depan kelas. Tuh 25 Januari. Pak, Ya. ini tulis tanggal 25 kan, Pak? Iya, kan mereka latihan bersama pada tanggal 25 Januari. Berarti pertama kali tanggal 25. Terus setiap berapa hari sekali itu Ani? Setelah tanggal 25 tanggal berapa? 28. Iya, betul. Tulis di situ. Lihat di kalendernya. Ya, kenapa Vi? Kenapa Rahmat? Ya. Jadi Andi dari 20 Iya, 25 Januari kan? Berarti jadwal latihannya bulan apa ini? bulan Januari. Tulis bulannya. Terus di sini tanggal mulai tadi tanggal 25. Baru dilihat di kalender ini. 20. Habis 25 berapa hari sekali? Iya, berarti 28 yang dilingkarin. Jadi nggak usah dari depan sini. Latihannya ke depan sini aja ya. Nah, ya. Gimana, Pak? Iya, betul Vanessa, kayak gitu. Ambil yang di lingkaran nanti dikalikan. 2. Ya, lihat angkanya. Boleh di sini. Kalau tidak cukup caranya boleh di belakang sini. Ya. Untuk kelompok yang lain juga ya. Untuk soal nomor 2, sini Bapak pinjam lembarnya dulu. Ya, sini Bapak pinjam dulu. Untuk kelompok yang lain, kalau misalkan nomor 2 ini tidak cukup menjawab di sini, boleh pakai di belakangnya ya. Luas ini. Yang mana Del yang mau ditanyakan? Satu kan, Pak? Ini tanggal berapa hari sekali latihannya? 3. Iya, ini setelah tanggal 31, coba lihat ke sini. Tadi tanggal berapa latihannya? Januari. Januarinya tanggal berapa? 25. Habis 25 3 hari lagi tanggal, terus 3 hari lagi, terus 3 hari lagi. Iya, berarti di sini tanggal 3. Nanti pertamanya 25. Iya kan 25-nya Januari. Sekarang sudah Februari. Masa dia langsung loncat ke sini? Ya, iya ini di soal Februari. Ya, apa Vel? Ini kan ada 3 itu loh, tapi Berarti bikin 3. Bapak, ada namanya Pipi, Pak. Dia udah nikah, Iya, simpan dulu itu. Kan tadi Bapak sudah bilang, barang yang tidak berkaitan sama pembelajaran disimpan. Betul. Panjang-panjang ininya. Oh, begitu. Ya, dibagi 2 semuanya. Ya. Nanti kalau sudah maju ya. Siapa? Ya. 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 Dari tanggal berapa dia coba baca latihannya? Jika mereka berlatih bersama pada tanggal 25 Januari, berarti di sini 25. Kan mulainya tanggal 25, bukan tanggal 1, ya kan? Ya, tulis dulu. Mulainya 25 ya, diskusikan ya. Nah. Ini sudah, kok kosong? Ada kesulitan kah? Apa kesulitannya? Coba lihat di sini. Mereka mulai berlatih tanggal berapa yang bersama? Bulan apa? Januari. Lihat di kalendernya 25 Januari itu yang mana? Coba ditandai dulu.
Habis tanggal 25 latihannya ini jadwalnya siapa? Ani. Ani berapa hari sekali latihannya? 3. Berarti setelah tanggal 25 tanggal berapa? Ya, ditulis di sini bulan Januari. Ani latihannya tanggal 25. Terus tanggal berapa lagi? Terus tanggal berapa? Ya, habis itu lanjut ke Februari berarti kan? Di Februari tanggal berapa? Habis tanggal 31 ini. 3 harinya. Ya, berarti di sini Februarinya tanggal 3. Habis tanggal 3 tanggal berapa? Nah, lanjutkan semua. Terus dilanjutkan lagi sama si latihannya Budi. Tanggal 25 juga mulainya. Ya. Kenapa ya di soal kayak gitu? Oh, enggak apa-apa. Berarti terkenal ya kan? Nah, ini Bapak juga punya materi digital yang bisa kalian pakai ya. Ada di sini kalau mau pelajarin nih, bisa dilihat. Ini nanti dibaca-baca cara mengerjakannya, bagaimana bisa dilihat di sini. Di buku ini juga ada caranya, ya. 25 Januari dan Ini berapa hari sekali? 5. Sudah dicek di sini. Setelah tanggal 30 tuh 2 3 4 5 betul. Ya, sudah. Ani dan Budi akan bertemu kembali berlatih bersama tanggal berapa? Dilihat yang tanggalnya kembar. Setelah tanggal 25 Januari kan bertemu kembali. Berarti tanggal berapa? 9 apa? Ya, berarti boleh ditulis di sini. Ya. Adakah kelompok yang sudah selesai? Kenapa Kamila? Oh. Itu dibantu temannya ya. 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 Ada kelompok yang sudah selesai? Belum? Lipatan dari 15 adalah santri kayak itu kok. Santi. Ya. Maksudnya gimana nomor 2? Nomor 2. Mana buku catatannya, coba buka. Ini kan ceritanya apa? Ada 120 roti coklat, 96 roti keju, 80 roti nanas. Rotinya mau dimasukkan ke dalam wadah. Jumlahnya sama, tapi kita belum tahu jumlah wadahnya ada berapa. Yang ditanya berapa banyak wadahnya, ya kan? Kalian tadi bagi, lihat di catatannya yang sebelumnya. Catatan kelipatan. Ayo, yang mana? Kalian atau bagi? Bagi, Pak. Bagi. Mana Dian? Bukunya Dian. Nah, bisa menggunakan cara ini. Masih ingat cara ini? Ini diapain? Kali atau bagi? Kali, Pak. Mana yang dikali? Dibagi. Iya. Kan mau dibagi ke dalam wadah-wadah yang sama. Sudah jelas kan ada kata-kata bagi di situ. Berarti dibagi, ya. Nah, ini coba. Bisa pakai cara ini. Masih ingat enggak? Masih lupa. Ini dicoba. 120 pakai cara yang tabel itu. Ya, 96, 80. Cobanya sudah kita maju ke Coba dulu lah. Dicoba baru nanti boleh jawab ke depan. Sudah dapat? Ininya aja. Ada lagi. Coba Bapak lihat sini. KPK atau PB? KPK. Nah, kalau KPK jadi banyak dianya. Ini bisa dibagi semua. Ini bisa dibagi semua. Ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Oh ya. Ini aja.
Nah, ini dikalikan jadi FPB. Iya. Bukan KPK. Apa? Apa? Dua itu kan ditambah dua dulu kan? Nomor 2 itu pakai cara yang nih. Coba tabnya Bapak sinyal ya. Gantian sama kelompok sebelah. Sebentar. Bisa lihat yang ini nih. Masih ingat gak cara ini? Oh iya Pak. Oh digituin Pak. Iya, tapi dia ada 3. Berarti ada 3 nanti kolomnya, ya. Nomor 2. Dua kayak mana? Oh, pakai ini. Bapak. Pakai cara, ya sebentar. Boleh di belakangnya. Ya, di belakangnya boleh. Sebentar. Pakai KPK dan FPB, mana catatannya? Masih ingat gak cara-cara tabel? Nah, ini ada. Nih, pakai cara kayak gini. Ya. Sudah. Ini caranya. Ya, dibagi dengan bilangan yang sama. Bapak bingung. 3 bisa 3, bisa 4, bisa 5. Buat tabelnya. 3-3-nya dimasukkan. Ya, kenapa? Ya, 15 apa? 15 apa? Ayo lebih teliti lagi. Untuk yang nomor 2 nanti pakai cara tabel. Sudah? Oh, ada kelompok yang sudah. Kita ya, enggak apa-apa. Namanya juga belajar. Kalau salah nanti dibetulkan. Ayo kelompok 5 maju. Bacakan hasil kerjanya. Ya. Ayo, boleh semuanya juga boleh. Ya. Ini Novela sendirian, ada yang mau menemani? Salah satunya, Vanessa. Vanessa tuliskan jawabannya, Vela yang baca nanti ya. Sini. Tuliskan caranya. Di sini. Ya, Vela di sini maju dulu. Ya, ini adalah perwakilan dari kelompok 5. Yang lain yang belum selesai boleh sambil diperhatikan ya. Bapak tayangkan lembar kerjanya. Bentar ya, Vanessa. Nah, ini. Vanessa tulis langsung jawabannya di sini. Nanti Vela yang baca. Ya. Tunggu dulu ya, dilihat dulu. Roman duduk dulu. Aska duduk dulu. Ya, nggak apa-apa. Ya, isi. Udah, yang lain tetap tenang, duduk di tempat masing-masing. Ya, perhatikan yang di depan. Gitu kan? Ya, terus. Ya. Iya. Februari. Ya, tanggal berapa? Dah, yang lain sambil disimak jawabannya ya. Dah. Davian, coba duduk di tempat situ supaya kelihatan rapi. Aska juga sama Zen. Ya, sambil dicek ini. Jadi nanti bisa jadi bahan buat kalian. Kira-kira jawabannya benar atau berbeda dengan jawaban kalian. Kalau ada yang beda, nggak apa-apa, sampaikan aja. Siapa tahu jawabannya ada yang salah menulis. Sudah, sekarang ada ke depan. Ya, boleh Vanessa baca atau Vela juga boleh. Ya.
Salam dulu. Sudah di depan. Ijab sudah. Ya, silakan bacakan. Dari kelompok berapa? Perkenalan dulu, saya perwakilan kelompok 5. Ya, akan membacakan hasil kerja kami. Ya, jadi jawabannya berapa? Coba dibacakan soalnya dulu. Yang lain disimak ya. Mereka bersama pada tanggal 25 Januari. Kapan mereka akan berlatih bersama lagi? Ya, mereka berlatih bersama lagi pada tanggal berapa? Jawaban kelompok kalian. Tanggal 9 Februari sama tanggal 24 Februari. Oh, jawaban kelompok 5, Ani dan Budi akan berlatih bersama kembali tanggal 9 Februari dan tanggal 24 Februari. Adakah jawaban yang berbeda dari kelompok lain? Ya, kelompok 1 tanggal berapa? Tanggal 15 Februari. Ada kelompok lain lagi yang berbeda jawabannya? Ada? Baik, tidak ada ya. Sekarang kita tinggal mengkonfirmasi. Ada, Siva, kelompoknya berapa? Tadi jawabannya ada yang tanggal 15 Februari. Jawaban kelompok 5 tadi 9 dan 24 Februari. Terus kelompoknya Siva tanggal berapa? 30 Januari. Oke, ada lagi? Ada jawaban lain lagi? Kalau tidak ada, kelompoknya Vanessa dan Vela boleh duduk dulu. Kita akan mengecek jawabannya. Dan sebelum kita cek jawabannya, beri tepuk tangan dulu buat Vanessa dan Vela. Atas keberaniannya sudah duluan maju ya. Oke. Sudah, sekarang kita cek yang mana kira-kira jawaban yang benar. Ini tadi cara menjawabnya ya. Cara menjawab kelompok Vanessa dan Novela. Sekarang Bapak hapus dulu. Perhatikan ke depan. Bentar. Nah, ini ada kalender. Bapak besarkan kalendernya. Di soal tadi disebutkan Ani dan Budi berlatih bersama pada tanggal berapa? 25 apa? Berarti di sini ya. Bapak lingkarin untuk yang Ani dengan lingkaran ya. Ini Bapak kasih keterangan. Ini Ani. Ya. Terus berapa hari sekali Ani latihan? Berarti setelah 25 tanggal berapa lagi? 28. Kita hitung aja 1 2 3. 1 2 3 31. Kemudian tanggal berapa lagi? 1 2 3. 1 2 3 6 9. Kemudian 12. Nah, ini sama dengan perkalian berapa ini? Iya, perkalian 3 karena tadi selalu ditambah 3 kan? Habis 12 15 18 21 24 27. Udah, Februarinya habis. Sekarang kita ke Budi. Untuk Budi Bapak kasih tanda segitiga saja supaya beda ya. Budi mulai pertama kali latihan tanggal sama-sama dengan Ani 25 Januari. Berarti kalau yang nanti ada lingkaran dan segitiga itu adalah jadwal mereka berlatih bersama ya. Berapa hari sekali Budi latihan? 5. Kita hitung. 1 2 3 4 5. Nah, di tanggal 30 latihan. Terus 5 hari kemudian 1 2 3 4 tanggal 4. Tanggal berapa lagi latihan? Setelah tanggal 4. 1 2 3 4 5 tanggal 9. 1 2 3 4 5 tanggal 14. 1 2 3 4 5 tanggal 19. 1 2 3 4 5 tanggal 24. 1 2 3 4 5 tanggal 29. Nah, kalender yang kita beri tanda segitiga sekaligus lingkaran tanggal berapa saja?
9 Februari dan 24 Februari. Berarti jawaban kelompok 5 tadi sudah benar. Ya, untuk yang 15 Februari kita lihat di sini. Tanggal 15 itu hanya lingkaran. Berarti hanya jadwal latihannya Ani. Dia tidak bersamaan dengan Budi. Sedangkan yang tanggal 30 Januari yang hanya segitiga. Berarti hanya tanggalnya Budi. Mereka tidak bersama. Sudah paham ya? Ya, kalau sudah paham, beri tepuk tangan lagi untuk kelompok yang benar. Oke. Sepinya ndak ada tepuk tangannya. Iya. Oke. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2, kelompok mana yang mau menjawab? Lagi? Ada kelompok lain tidak? Ini kelompok 5 sudah siap lagi nih. Ya. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab kelompok? Oh, sebentar ya. Udah, Bapak tunggu sebentar lagi. Gantian apa? Jangan kelompok 5 lagi. Ya, kelompok 3 boleh. Jawab sudah. Nanti salah. Ya, enggak apa-apa, namanya belajar. Jangan takut salah. Itu betul. Betul. Kalau salah bilang ya. Ini loh, 15 dibagi 3 berapa di sini? Tadi kita lihat tandanya. Nih. Ini 2 ini. Kok 2? Masih ada yang bisa dibagi 2 kah? Oh iya, ini 2. Karena di sini 6 dibagi 2 3. Iya, betul. Baru di sini. Nah, coba hitung lagi. Nah. Sepenuh hati tuh garisnya. Ya, kenapa, Vi? Ntar ya. Ya, sudah. Ini pakai cara yang seperti ini. Coba dulu. Apa? Seperti itu kan, Pak? Ya, ya betul. Jawabannya yang ini aja. Ini salah ini. Coba hitung yang betul berapa. Oh, iya benar. Jawabannya hanya yang ini. Ininya nggak usah. PB, Pak. Iya. Apa? Ya, gantian. Sini dulu. Apa? Kalau ini dibulatin gantikannya, Pak. Kalau dia bisa membagi semuanya dibulutin. Kalau ada yang nggak bisa, tidak. Ya, kenapa? Ini kan tidak ada yang bisa dibagi 7. Jadi nggak usah pakai angka 7. Dia dibagi dengan angka-angka yang bisa saja. Coba lihat dulu. Ini kan 2, 3, 5. Ini kan 10 dibagi 5, 2. Kan berarti bisa dibagi 2 dulu ini. Ya kan? 12 kan bisa dibagi 3. Kok tetap 12? Ayo. Ya kan? 12 kan juga bisa dibagi 2. Kok di sini tetap 12? Ah, diingat lagi pembagiannya. Ya, apa Del? Sudah? Boleh. Iya, maju aja enggak apa-apa. Kalau salah malu, Pak. Enggak usah malu, sama teman aja. Ya, tulis itu. Ayo, Pak. Ya, siapa yang mau tulis? Kaila atau Adel? Ah, Kaila yang tuliskan, coba tulis. Masa maju aja ditarik. Dah. Sekarang ini kelompok 3 akan menampilkan jawabannya untuk yang nomor 2. Tulis kayak yang ini. Nanti salah. Nanti kita bahas, enggak apa-apa. Jawab dulu. Jangan takut salah kalau belajar. Ya, silakan dituliskan. Samping dulu. Iya, Pak. Ya. Tulis sudah, tulis. Sesuai sama hasil kerjanya tadi. Garisnya kan? Ya. Nah, yang lain diperhatikan dulu ya.
Sambil dicek jawaban kelompoknya benar atau tidak. Apa? Ya. Tidak apa-apa. Ini ganti ini spidolnya kalau nggak bisa. Ini kayak. Ya itu sudah malah debat di depan. Ya di situ. Di mana? Ayo. Ya. Kok itu satu kayak? Itu yang di ujung sana. Ya itu 5. Nah, terus lanjut. Ya 1. Sana 5. Nah, baru di bawahnya terakhir. Ya. Ya, coba hadap ke depan, bacakan jawabannya yang mana. Yang dilingkari angka berapa aja. Hadap depan dulu. Ya, sebutkan. Anda sebutkan jawaban. Ibu dirinya yang rapi. Ya. Ya, salam dulu boleh. Ayo sudah di depan. Del, ayo Del. Sebutkan Del, teman-teman. Ini hasil jawaban kelompok kami. Nah, salam dulu enggak apa-apa, baru teman-teman. Ini hasil jawaban kelompok kami. Udah aja. Nah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan ini hasil jawaban. Ini hasil jawaban kelompok 3. Ya, yang dilingkari angka berapa saja, Del? 2. Ya, ada berapa duanya yang dilingkarin? Yang dilingkarin. Berapa, Kai? 3. Oh, ada 3 angka 2 yang dilingkari. Nah, jadi kelompok 3 ini menyelesaikannya dengan cara tabel. Apa yang harus dicari dengan cara tabel ini? Mencari apa? KPK atau FPB? FPB, betul, kelompok 5. Nah, cari FPB itu diapakan ini? Angka-angka yang bisa membagi ketiganya diapakan? Iya, yang nyaring Kaila biar temannya dengar. Diapain? Kali. Berarti apa yang harus Bapak tulis di sini? 2 kali. Ada berapa duanya? 3. Berarti 2 kali 2 kali. Berapa hasilnya? 6. Ayo. Ayo dibantu teman yang lain. 8, betul. Jadi jawabannya adalah 8. Apa sih 8 itu? Coba dibaca dulu soalnya, Del. Berapa banyak? Langsung ini. Ya, hadap depan yang betul berdirinya, ya. Ya. Berapa banyak wadah yang dibutuhkan Santi? Ya, berapa banyak wadah yang dibutuhkan Santi? Ada 8. Ya, terima kasih Adel dan Kaila. Silakan kembali ke tempat. Yang lain beri tepuk tangan untuk Adel dan Kaila. Jawabannya sudah benar. Ya, baik. Dengan sudah dijawabnya soal nomor 1 dan nomor 2, maka udah kembali fokus, perhatikan ke depan lagi. Ya, dengan sudah dijawab nomor 1 dan nomor 2 tadi oleh kelompok 3 dan kelompok 5, Bapak ingin menanyakan ke kelompok yang lain, adakah yang jawabannya berbeda atau yang masih belum paham? Ada? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, sekarang lembar kerjanya dikumpulkan dulu. Ya. Ya. Lembar kerjanya dikumpulkan. Sudah ditulis nama kelompok kan? Mana kalendernya? Ya, sini. Kenapa kok ribut di sini ya? Sini mana kalendernya?
Ayo dicari dulu ya. Cari dulu. Ini sudah. Sini kumpulkan dulu, ya. Nah, itu ada di depan. Lihat di depan, ya. Ya, nanti dicopot sekalian ya. Sini, kumpulkan sudah. Satu lagi. Satu lagi. Harusnya kok kaki itu. Apanya 15? Pembagian. Oh, ya nggak apa-apa. Ini namanya belajar, nggak apa-apa, salah. Ya. Shh. Dah, tenang. Sekarang kita lanjutkan ya. Ya, ada. Sini. Dah. Adakah kelompok yang belum mengumpulkan lembar kerja? Kelompok 1, lembar kerjanya sudah dikumpul? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5? Sudah, berarti sudah semua ya. Sekarang kembali perhatikan tampilan di depan. Semuanya fokus, kembali tampilan di depan. Nih. Ini tadi yang sudah kalian selesaikan ya. Yang nomor 1 tadi sudah terjawab oleh kelompok 5, yang nomor 2 sudah terjawab oleh kelompok 3. Jadi nomor 1 itu berkaitan dengan apa? Kelipatan. Kelipatan berarti KPK. Kalau yang nomor 2 berkaitan dengan faktor. Faktor berarti FPB ya. Nah, berdasarkan hasil diskusi dan presentasi yang telah dilakukan oleh teman-teman kalian tadi, apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan ini? Nah, kita diminta untuk membuat kesimpulan ya. Tetapi sebelum membuat kesimpulan, diingat-ingat kembali materi yang dipelajari tadi. Ya. Materi yang dipelajari tadi berkaitan tentang apa? Ayo, diingat lagi baru dikerjain. Tentang kelipatan dan faktor. Betul, Siva. Kelipatan berkaitan dengan KPK, sedangkan faktor berkaitan dengan FPB. Nah, sudah tahu ya. Sebelum kalian Bapak minta untuk menyimpulkan yang di depan, Bapak akan memberikan satu tugas mandiri. Ini namanya tugas mandiri, berarti dikerjakannya secara sendiri-sendiri ya. Lihat dulu soalnya. Terminal A memberangkatkan bus setiap 30 menit sekali. Jadi ini ada terminal ya. Terminal A memberangkatkan bus setiap 30 menit sekali. Sedangkan terminal satunya yaitu terminal B memberangkatkan bus setiap 45 menit sekali ya. Jika kedua terminal ini memberangkatkan bus secara bersama-sama pada pukul 7, pukul berapa terminal tersebut akan memberangkatkan bus secara bersama-sama? Ya. Nah, ini nanti kalian kerjakan sebagai tugas, boleh dikerjakan di rumah. Oh, nanti dikerjakannya di buku tugas ya. Kemudian nomor 1 tadi berkaitan sama apa? Sama seperti soal yang mana? Nomor 1 atau nomor 2 tadi? Nomor 1, kelipatan. Kan 30 menit sekali. Nanti 30 menit kemudian berangkat. Kemudian yang nomor 2, saat ulang tahun saya, ibu membeli 36 kue coklat dan 24 kue keju. Saya ingin mengemas kedua kue itu sehingga setiap kemasan berisi jumlah kue coklat dan kue keju yang sama banyaknya. Berapa banyak kemasan yang dapat dihasilkan? Ini berarti diminta untuk mencari apa? FPB, betul. Sama seperti cara yang ada di depan. Sudah paham? Ya, nanti soalnya bisa dicatat ya. Jadi kesimpulannya tadi, KPK itu apa? Kelipatan. Kelipatan dari suatu bilangan ya. Sedangkan FPB itu adalah faktor apa? Persekutuan terbesar. Jadi ini adalah kesimpulannya. Bapak lengkapi jawaban kalian ya. Nih. Bilangan kelipatan, coba boleh Bapak dibantu bacakan ya. Kamila coba baca.
Yang ini. Nyaring-nyaring Kamila, temannya tidak dengar. Baca dari situ aja. Ayo. Dibaca. Baca dari situ aja, baca. Terlihat tidak? Apa Kamila? Coba lebih nyaring. Suaranya tidak terdengar. Kayak mana temannya mau tahu? Ayo baca. Jangan ribet, bentar. Kita dengar Kamila dulu. Halo, yang lain tenang. Coba Kamila. Bilangan kelipatan berkaitan dengan penjumlahan berulang atau perkalian. Ya, bilangan kelipatan berkaitan dengan penjumlahan berulang atau perkalian. Lebih fokus ya. Sekarang yang ini, coba Ramadan baca. Ini yang kedua. Misalkan. Akan ketahui dua bilangan, yaitu bilangan pertama dan bilangan kedua. KPK dari kedua bilangan tersebut adalah bilangan kelipatan terkecil yang terdapat pada bilangan pertama sekaligus bilangan kedua. Bilangan keempat pertama pada kelipatan kedua bilangan itu. Ya, terima kasih Ramadan. Sekarang untuk yang faktor. Coba Ardiansyah baca yang faktor. Yang mana, Pak? Ini yang ketiga. Bilangan satu adalah semua bilangan yang dapat habis membagi bilangan yang difaktorkan. Ya, Jadi bilangan faktor tidak akan lebih besar dari bilangan yang difaktorkan. sedangkan FVB apa Dian? Yang paling bawah? FVB adalah bilangan faktor terbesar yang sama bilangan kembar terbesar pada kedua faktor dari dua buah bilangan yang diketahui. Iya, terima kasih Ardiansyah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan membagikan seperti biasa lembar refleksi. Ya, silakan diisi berkelompok. Ini Zay. Angkat kepalanya Gaby. Dah, jawab bersama dengan kelompoknya. Tetap kondusif ya. Ya, dijawab. Silakan. Kenapa ini? Kenapa? Coba kasih tahu kenapa? Satu, terserah yang mana. Bagus ini. Jawab sudah sembarang. Apa yang menarik? Ya. Bapak jawabannya sembarang tadi. Silakan sesuai dengan kelompok kalian. Ya. Ya. Bapak sedikit lagi tuh Pak. Apanya? Gigi saya copot. Ya, nanti dicopot sekalian ke puskesmas. Bapak saya copot sendiri. Ya, nanti dicopot. Hal apa yang Ayo cepat selesaikan. Adakah kelompok yang sudah selesai mengisi lembar refleksinya? Kalau ada, kembalikan ke Bapak. Sudah? Sini. Sini. Oh, enggak apa-apa. Kan sudah ada di atas sini. Ya, enggak apa-apa. Sini. anak ketiga bintang. Ayo, sudah. Apa yang menarik? Apa yang menarik? Maju ke depan. Atau apa tadi? Kan Vela tadi maju. Dua aja. Iya. Oh iya, sini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapaknya bapak saya bisa. Ya, nanti dibaca semua. Ya, Bapak mau lagi ada satu kertas semuanya. tidak usah.
Ya. Ayo suaranya dikontrol, dikendalikan, jangan terlalu nyaring. Kalau kita di dalam kelas. Udah ayo sini. Kelompok mana lagi yang belum mengumpulkan lembar refleksinya? Cuma dua. Iya biar aja. Sudah? Ya, sebentar. Duduk dulu. Sudah semua ya? Siapa yang belum? Oh, kelompok 4. Sini. Ya, sambil menunggu kelompok 4 selesai. Ayo, fokus lagi. Sambil menunggu kelompok 4 selesai mengerjakan tugas lembar refleksinya. Kalian lihat ke depan. Untuk pertemuan selanjutnya, Ardiansyah, ada yang perlu dibantu? Tidak ada. Dah, fokus ke depan. Ya. Silakan dipelajari di rumah sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang luas, bangun, datar. Ya. Bangun datar ini ada segi 4, ada segi 3. Ya. Nanti kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran yang ini. Baik. Kalau sudah, boleh dirapikan alat tulisnya. Duduk ya. Kenapa, Adel? Kita belajar ini. Iya. Ayo Ardiansyah duduk dulu. Udah ini simpan dulu, simpan. Simpan. Sudah? Ayo duduk dulu. Duduk dulu. Udah ya. Sekarang karena kita sudah selesai kegiatan pembelajarannya, belum lah, masih ada pembelajaran selanjutnya ya. Tapi dirapikan dulu barang-barangnya. Kemudian karena tadi kegiatan pembelajaran diawali dengan doa, maka kita juga akan mengakhirinya dengan berdoa. Ya, coba Zain tolong dipimpin doa. Ya. Ayo Zain. Ada berdoa. Berdoa dimulai. Ya Allahumma arina. Ya, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga yang tidak hadir hari ini diberi kesembuhan ya. Jadi bisa bertemu kembali bersama kita, berkumpul bersama kalian di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Panji, sekarang kita di sesi dialog pasca observasi pembelajaran ya. Ini nanti Pak Andi akan melakukan beberapa hal sebelum Pak Andi menyampaikan hasil supervisi Pak Andi kepada Pak Solihin. Saya ingin sampaikan kepada Pak Andi nanti untuk mengarahkan Pak Andi untuk menyampaikan tujuan percakapan kepada Pak Solihin ya. Terus menyampaikan juga hasil analisis data observasi Pak Andi di kelas kemarin disampaikan ke Pak Solihin. Kemudian Pak Andi juga silakan melakukan percakapan umpan balik untuk menemukan area pengembangan. Kemudian lakukan juga percakapan untuk
membuat rencana aksi dari area pengembangan Pak Solihin. Nah ini ada LK-nya, ada lembarannya. Di lembar observasi ada 2 lembar ya. Yang penemuan area pengembangan itu hasil refleksi di lembar pasca observasi. Kemudian rencana aksi pengembangan dirinya di lembar rencana pengembangan diri ya Pak Andi. Kemudian jangan lupa juga untuk memperhatikan 8 kriteria coaching ya, yang kemitraan, kemudian kreatif. Nah itu disesuaikan. Silahkan gunakan pedoman itu dalam melakukan coaching dalam supervisi akademik ini Pak Andi. Saya nanti akan melakukan penilaian keterampilan coaching Pak Andi. Silahkan Pak Andi. Lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Solihin. Nama saya Andi Indrawijaya Aris SPD. Saya CGP Angkatan 9 Kota Balikpapan. Jadi hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Solihin terhadap hasil supervisi saya kemarin. Jadi tujuan saya di sini berkomunikasi dengan Pak Solihin atau melakukan percakapan untuk mencari atau mengevaluasi aja Pak Solihin. Kita saling-saling aja apa yang saya dapatkan kemarin dari hasil supervisi. Gimana kabarnya Pak Solihin? Alhamdulillah Sehat. Sehat. Jadi kemarin kita sudah melakukan supervisi Pak ya. Di kelas Pak Solihin di kelas 5B. 5B. Oke, siap. Jadi dari observasi yang sempat saya catat kemarin, area pengembangan dan strategi pengembangan itu ada kemampuan numerasi, kemampuan bernalar, kompetensi sosial dan emosional itu ya Pak ya. Iya. Ya. Kalau silat kemarin itu di kemampuan numerasi itu sudah ada Pak. Nah, sudah diterapkan kepada anak-anak. Kemudian untuk bernalar juga sudah kelihatan betul. Kemudian kompetensi sosial emosional itu mungkin belum terlalu terlihat Pak ya. Di KSE ini kompetensi sosial emosional. Jadi gini Mas Odin, untuk catatan juga saya sudah menuliskan untuk keseluruhan pembelajaran sudah dilaksanakan dengan runtun sesuai dengan RPP yang sempat saya cek juga. Untuk pro kompetensi sosial emosional ini di sini yang terlihat yang belum terlihat dari pembelajaran Pak ya. Kira-kira apa yang belum Pak Solihin terapkan di kompetensi sosial emosional itu kemarin? Kalau dari segi RPP sih memang rasa-rasanya saya belum ada menuliskan KSE Pak ya. Mungkin saya juga belum dapat gambaran KSE itu seperti apa gitu. Gimana itu Pak untuk kedepannya? Kalau KSE itu istilahnya kita mengarahkan anak-anak supaya bisa mengelola, mengamati, kemudian mengelola emosional pada saat mungkin diberikan materi dia berdiskusi dengan teman, sanggup nggak anak peserta siswa kita ini mengelola emosinya pada saat mungkin tidak sependapat dengan teman sejawat ya sekelompoknya itu. Jadi itu yang belum terlihat jelas kemarin bahwa kompetensi sosial emosional itu memang juga sangat perlu sih, apalagi kerja kelompok ya. Ya betul Pak. Kerja kelompok itu pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Iya. Kira-kira apa yang Pak Solihin akan terapkan untuk ke depan mengenai kompetensi sosial emosional ini? Ya. Memang kemarin itu saya kan mencoba mengelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya Pak ya. Tapi di dalam satu kelompok itu terdiri dari beragam gaya belajar, tidak hanya satu gitu. Nah, mungkin untuk kedepannya saya lebih membuat lembar kerjanya itu lebih variatif mungkin Pak ya, karena kemarin memang lembar kerjanya sih setiap kelompok sama semua gitu. Cuman cara pengerjaannya saja yang berbeda gitu.
sedikit berbeda. Itu pun tidak terlalu terlihat mungkin perbedaannya Pak ya. Nah, mungkin dari situ terjadilah semacam konflik kali ya di dalam kelompok, karena beberapa kelompok kemarin ada yang saling ini ingin terlihat menonjol sendiri, terutama kalau yang saya perhatikan dari yang kinestetik, dia ingin yang pengen jadi yang menulis gitu, sedangkan yang visual, yang auditori ini inginnya dia berkontribusi juga tapi kalah sama yang kinestetik itu sih Pak, kalau yang saya perhatikan. Jadi lebih ke variatif lagi Pak ya? Iya, saya mungkin juga akan mencoba ini kali Pak ya, dikelompokkan, disesuaikan dengan gaya belajarnya kali. Kalau kemarin kan satu kelompok beda-beda nih, mungkin kedepannya bisa dicoba gimana kalau yang kinestetik dijadikan satu gitu, kalau yang auditori dijadikan satu, yang visual dijadikan satu gitu. Jadi saya catat bahwa memang yang kemarin Mas Arief tadi mungkin kurang variatif ya, karena satu model Pak ya, satu model ya, dan kemudian gaya belajar anak kemarin digabungkan jadi satu ya, saya gabungkan. Jadi belum masuk di kinestetik sendiri ya. Tujuan saya kemarin kan menggabungkan itu supaya saling melengkapi gitu Pak, karena kan setiap anak berdasarkan hasil tes diagnostik, saya itu tesnya pakai Aku Pintar itu untuk gaya belajar. Itu kan setiap anak tidak mungkin hanya cenderung ke satu aja gitu, pasti sekian persennya di visual, sekian persen di kinestetik. Nah, yang saya kelompokkan kemarin itu saya melihat hanya dari persentase tertingginya aja. Gitu. Mungkin kedepannya bisa saya coba lagi nih dikelompokkan sesuai gaya belajarnya ya. Jadi memang perlu ada perubahan sedikit Pak ya. Iya, bisa Pak. Jadi perlu ada asesmen awal lagi Pak ya. Jadi kinestetik lagi semua. Kan kemarin kita kan cuma ngambil yang tertinggi aja ya. Iya, saya ambil yang persentase tertingginya, itu dianggap dia lebih condong ke kinestetik gitu, atau ke visual, auditori, seperti itu sih Pak. Kemudian untuk pelaksanaannya itu kira-kira kapan Pak bisa Pak Solihin bisa terapkan? Apakah bisa di minggu depan mungkin Pak, karena kan ini ya pelajaran kemarin itu kan kebetulan saya ambil matematika. Matematika itu 1 minggu 1 kali. Jadi bisa untuk di pertemuan berikutnya, yaitu di minggu depan. Untuk penerapan yang tadi ya? Iya, untuk menerapkan yang tadi. Jadi dalam rentang sebelum minggu depan kan saya juga masih bisa melihat-lihat lagi ini kelompoknya, meskipun sama-sama kinestetik, tapi kalau bisa kan jangan sampai ada bentrokan nih, merasa sama-sama kuat nih gitu kan. Betul sih. Harus di ini juga. Ini memang harus sejalan ya. Iya, betul. Soalnya kalau nggak sejalan itu nggak bagus. Pasti ada. Saya mau gini, memang sih kemarin saya lihat juga pada saat di lapangan juga itu di kelas, ya emang satu kelompok itu ada gini. Ya, betul. Gini. Ya. Jadi emang menonjol ya. Ada juga yang tidak ingin terlibat di dalam kelompok, diam tinggi, diam. Nanti pas saya datang, yang dibahas malah lain itu, Pak gigi saya mau copot katanya. Jadi macam-macam juga. Nanti dicabut, saya coba bilang seperti itu. Ya begitu lah anak-anak Pak ya. Ada kita kasih tugas, dia pasti akan seperti gini, ada yang aktif, ada yang pasif juga. Betul. Kalau untuk dukungan yang akan Bapak dapatkan mungkin dari teman tersebut untuk penerapan itu kayak mana? Dokumen seperti apa? Dukungan. Oh, dukungan. Tentu saja saya pasti sharing ke sesama rekan guru juga ya, yang lebih punya pengalaman lebih banyak daripada saya lah gitu, seperti Pak Indra misalnya. Kan udah masuk ke guru penggerak, ilmunya udah banyak nih. Jadi saya bisa mengadopsi ilmu dari situ, itu yang pertama. Yang kedua, bisa berkoordinasi juga sama guru mapel yang mengajar di kelas saya, seperti guru agama dan guru PJOK gitu. Nah, karena kan bisa jadi pada saat saya di kelas, sikap anak itu berbeda dengan pada saat guru lain yang ada di kelas. Seperti itu sih Pak. Jadi saya butuh sharing juga seperti apakah memang anaknya seperti ini, atau berbeda guru berbeda sikap seperti itu perlu kita dalami juga. Karena mungkin guru juga di dalam kelas akan mengatur sendiri ya. Jadi dengan guru kelas, guru mapel kan mungkin sekali seminggu aja. Seminggu sekali. Yang nggak tahu kan seperti apa anak itu. Kalau guru kelasnya pasti. Betul. Kemudian untuk
keberhasilannya kira-kira gimana Pak? Kalau seumpama sudah dapat dukungan, kemudian KSE juga sudah diterapkan, seperti apa kira-kira? Berapa persen kira-kira keberhasilan? Ya, kalau saya sih meyakini keberhasilannya akan meningkat gitu ya dibandingkan yang sebelumnya. Ibaratnya kita ini ngajar itu kan tidak menerapkan sesuatu yang pasti harus seperti itu saja gitu, harus dinamis. Dan itu pun ibaratnya trial and error lah ya. Seandainya kemarin itu termasuk sebagai suatu error, kita akan trial lagi, kita coba lagi ke depannya Ya. dengan gaya yang lain gitu. Nah, kalau yang kemarin berdasarkan lembar refleksi, kemudian hasil kerja mereka, itu perkiraan saya sekitar 70% sudah mencapai di beberapa kelompok. Di kelompok yang lain ada yang di bawah 60%. Gitu. Nah, jadi saya optimis untuk kedepannya kalau misalkan ada perbaikan-perbaikan, Iya. itu pasti bisa akan meningkat Pak ya, minimal 80% lah. Ya. Ya, kalau yang kemarin sudah 70%, Ya. minimal kedepannya 80% seperti itu. Apalagi kalau semua sudah diterapkan Pak ya. Ya, betul Pak. Dengan gaya yang sudah mereka inginkan, estetik sendiri, Betul. visual sendiri, audio sendiri, Iya. pasti akan lebih, ya mungkin di atas 80% kali ya. Ya, insya Allah, apalagi sekarang kan di kelas juga sudah ada fasilitas Ya yang baru betul ya. ya. Itu saya lihat juga Iya. kemarin Pak ya. Ya, kemarin pada saat kita observasi kan belum ada Pak. Ya, Ya, kedepannya bisa Nah, jadi ya, memanfaatkan interaktif whiteboard Iya. itu. whiteboard ya, Iya. keren juga di kelas Kepasol ini ya. Alhamdulillah. Sudah ada proyektor Pak ya. Proyektor Iya. ada lagi TV, Ya, layar ada sentuh TV. Pak. Jadi Wah, sekarang keren. ya proyektornya agak mulai Oh, ditinggalkan ya. iya. Karena sudah ada penggantinya, udah lebih lengkap, Lebih gitu, lebih lengkap, ya. praktis. Anak-anak juga lebih tertarik karena saya melibatkan anak-anak langsung berinteraksi sama si papan ini gitu kan. betul. Dia boleh menyentuh meskipun ya memang di awal-awal dia harus izin dulu. Saya memang menerapkan jangan asal maju aja gitu, Ya. supaya menerapkan kedisiplinan juga sih Pak. Ya, Gitu aja. kedisiplinan untuk anak-anak ya, Iya. istilahnya budaya positif juga Mm-mm. ada kan. Iya, ada budaya positifnya, belajar sabar juga kan. Jadi tidak semuanya langsung gerudukan datang ke depan gitu. Jadi Iya. mengajarkan juga budaya antri lah ya. Betul betul. Uh-uh. Ya keren Pak ya. Ya, Ada alhamdulillah TV, ya. dapat. Ah. Ya siapa tahu kedepannya dapat Chromebook lagi kan, atau Chromebook. laptop ya lebih bagus lagi gitu ya. Tapi dengan adanya itu Pak, mungkin suasana pembelajaran akan jauh lebih meningkat lagi ya. Iya. Karena tadi Pak Wasan sempat mengatakan sistem sentuh layar ya. Iya. Ah, Kita mau tampilkan YouTube bisa langsung di sana. PowerPoint bisa, lembar kerja interaktif gitu yang sering saya pakai itu untuk semenjak ada alat itu kan kita sering pakai seperti live worksheet Ya. sama word wall gitu. Itu pun saya tinggal mengambil yang sudah ada aja sudah lebih Udah praktis keren, gitu iya. kan, apalagi buat sendiri gitu. Ya. Kalau perlu ada ya, kayak game-game lain juga supaya lebih menyenangkan lagi. Bisa, karena kan kendalanya kalau namanya digital pasti Jaring. sesekali bisa jaringan atau listrik padam gitu. Ya. Kalau sudah padam listrik, jangan sampai kita Pusing. tergantung sama itu, Ya, nanti mati betul. gaya gitu kan. Nah, Ya. jadi harus lebih Tetap berinovasi ya, lagi sih, tetap Pak. ada yang manualnya, Iya, ada yang iya betul. Jadi lembar kerja menurut saya meskipun sudah ada yang digital tetap harus dicetak sih Pak. ya betul Iya. ya, itu tadi takutnya mati lampu, Iya. sudah siap mati lampu, Mm-mm, pusing. karena Kadang. kita tidak tahu jadwalnya mati lampu kapan gitu kan. Dan sudah bergantung sama TV, tiba-tiba nggak kuat listriknya gitu. dan tiba-tiba Iya, nggak nyala mungkin pembelajarannya Ya. bubar ya. sudah bubar ya, mati Ya, listrik. udah mati Istirahat lampu, dulu. istirahat. Iya. Oke Pak, jadi ada beberapa catatan yang saya catat sekarang bahwa mungkin masa LKPD akan lebih variatif lagi Iya. ke depan, Iya, Pak. kemudian kayak belajar, kemudian asesmen juga sebelum pembelajaran akan lebih difokuskan lagi kayak Oh itu, iya, ya. iya. Kemudian dapat dukungan dari guru senior dan teman-teman Iya. yang mempunyai pengalaman yang lebih Iya. banyak, dan untuk ukuran keberhasilannya akan 80%, dan di dalam kelas pun akan sudah diterapkan budaya positif. Ya, terima kasih Pak Selin atas percakapan kita hari ini. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan apa yang saya beri masukan aja buat Pak Selin, dan saya juga mudah-mudahan dapat pelajaran dari Pak Selin yang kemarin juga ya. Iya. Saya akan menerapkan juga apa yang belum pernah saya terapkan di kelas. Jadi kita sharing-sharing, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat buat kita berdua Pak ya. Oh, sangat bermanfaat Pak. Saya juga terima kasih sekali dengan adanya kegiatan ini. Kita kan nggak bisa menilai diri kita sendiri gitu. Ya.
Ya, kalau bisa sering-sering juga nggak apa-apa, Pak. Kita masih ada kerjanya. Iya, Observasi kita beberapa iya, kelas. betul, Beberapa saling-saling teman. gitu. Karena terkadang kita pikir diri kita ini udah cukup sepertinya ini, tapi kita butuh masukan juga dari pandangan teman Iya. atau yang lain gitu loh. Memang perlu Pak. Iya, iya sangat perlu saya, Pak. Kalau saya pribadi perlu. Gitu. Sip, terima kasih Pak Sulim. Sama-sama, Pak. Oke, karena ini di tahap pasca observasi dan saya mengamati proses coaching Pak Andi. Tadi sudah baik ya, Pak Andi sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan Pak Solihin di kelas, terus bagaimana nanti ketercapaiannya itu dilihat dari apa, itu sudah Pak Andi tanyakan. Kemudian juga tidak lupa sudah menyampaikan catatan hasil observasi, karena itu penting karena kita yang diobservasi biasanya tuh penasaran Apa gimana sih? sih penilaiannya Ya, gitu iya, ya. iya, Nah, betul. kalau nggak ada feedback gitu kan dari yang mengobservasi, biasanya kita tidak akan perubahan itu susah gitu terjadi. Tetap aja seperti itu. Betul. Karena tidak disampaikan. Jadi penting menyampaikan catatan hasil observasi dan tidak berdasarkan asumsi atau penilaian semata, tapi dari hasil pengamatan. Jadi tujuan Pak Solihin ini area pengembangannya apa, misalnya tadi dia mau ke numerasi misalnya gitu, terus Pak Andi bisa bawa dia lebih spesifik lagi, nanti di numerasi ini di kegiatan mana mau ditampilkan, misalnya di kegiatan inti yang bagian ini nanti kan kita pengamat, Iya, betul. sudah keluar, belum ternyata gitu, mungkin pengaruh waktu itu kan bisa ya, atau kondisi kelas sedang tidak kondusif, itu kan bisa juga. Kemudian Pak Andi juga sudah menanyakan tadi area pengembangannya itu setelah ini mau apa lagi gitu ya. Tadi itu yang disampaikan KSE-nya kurang, kemudian Pak Solihin mungkin akan menambah pemahaman mengenai KSE ini. Jadi secara keseluruhan hasil coaching pasca percakapan observasi ini, Pak Andi sudah baik gitu ya, sudah menerapkan 3 prinsip dari coaching tadi, artinya Andi mitra dengan Pak Solihin, tidak ada yang lebih expert gitu ya, jadi kita mendampingi, sama-sama refleksi, sama-sama meningkatkan pembelajaran kita. Itu dari saya Pak Andi. Siap, terima kasih. Ya. Oke. Udah boleh Mbak Dina.